Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih teman-teman Real Thinker. Sudah lama kita tidak berjumpa. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu saya yang sudah lama kenal ya. Sebenarnya tidak terlalu cukup lama ya. Cuman sepertinya saya Tapi sudah lama. rasanya rasanya seperti sudah berabad-abad. Ya, rasanya seperti sudah berabad-abad. Dokter Aprinus Salam, selamat sore. Pak Selamat Aprinus, selamat sore Mas Ma'ruf saya PhD. Wah, panggilnya ini panggilnya harus Pak. lengkap juga dong saya manggilnya. Oke. Panggilannya Pak Dokter atau Mas Aprinus atau apa nih? Kalau saya biasa dipanggil Mas Aprino sih sama mahasiswa. Oh gitu. Ya udah saya panggil Mas boleh ya? Iyalah, iyalah. Oke, Mas Aprinus ini adalah seorang dosen sastra tepatnya di Magister Sastra UGM. Beliau kalau nggak salah ketua prodi Magister Sastra ya, Pak Aprinus ya. Ya, betul, betul Mas Dan Ma'ruf. buku-bukunya juga sudah terkenal. Ketika kita klik Dr. Aprinus Salam muncul buku-buku beliau. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita ingin mengobrol tentang buku beliau yang berjudul Sosiologi Kehidupan. Tapi sebelum ke buku Pak Aprinus, kesibukan sehari-hari yang menyita waktu Mas Aprinus ini tolong diceritakan. Silakan Mas. Saya merasa nggak sibuk-sibuk juga sih ya. Ada jadwal-jadwal rutin yang harus kita lewati bersama. Saya kira seperti Mas Ma'ruf lah ya. Ya ngurus keluarga, ngurus Hmm. prodi, ngajar, rapat, yang rutin juga nguji, misalnya itu hal-hal yang rutin lah, kesibukan-kesibukan kita bersama lah. Ini Mas Ma'ruf dalam posisi seperti saya kira eh, sama saja lah. Jadi saya kira yang paling cukup menyita waktu memang tentu saja ngajar ya. Ngajar itu kita juga butuh persiapan, nggak bisa juga langsung tiba-tiba besok ngajar. Ya perlu kadang-kadang beberapa hal kita juga Hmm. mengingat-ingat kembali supaya nanti kalau ketika kita duduk di depan kelas dan Ingat berbicara ya. dengan kita bisa sedikit sistematis dan ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa Oke. diingat kembali gitu. Mas Jadi saya kira Aprinus, eh, hmm, sejak tahun berapa gabung di Sastra UGM kira-kira? kalau saya eh, ini cerita sedikit boleh toh kalau gitu toh. Boleh, boleh. Jangan jangan Jadi panjang-panjang Mas saya ya. jadi saya tahun 92 lulus, tahun 93 awal kira-kira Februari itu, bulan Februari, saya diminta ketua jurusan waktu itu apa namanya untuk ngelamar Hmm, karena saya memang tidak ngelamar waktu itu karena IP saya rendah. hmm, IP saya rendah, tapi kata yang penting memenuhi syarat toh, memenuhi syarat sih tapi minimalis lah, mepet banget. Nah, yaudah pokoknya ngelamar saja katanya. Nah, akhirnya saya ngelamar. Nah, problemnya waktu itu waktu mahasiswa saya sudah nulis-nulis di koran, Mas. Jadi hmm. ada beberapa tulisan saya yang di blacklist. Nah, ini rahasia lama yang terpaksa saya buka lagi sehingga saya pernah mengalami di blacklist 5 tahun, Mas. Di blacklist Hmm, 5 tahun sehingga SK saya baru turun 97 akhir lah saya kira. Jadi hmm, selama 5 tahun saya harus bertahan hanya sebagai dosen honorer, walaupun secara secara lisan dan secara apalah namanya ya, secara organisasi prodi gitu, prodi sudah menerima saya sebagai dosen, bahkan saya sudah ngajar, tapi SK saya karena bertahan ya. ada proses bertahan, saya baru mendapatkan SK tahun 1997. Jadi 5,5 tahun saya Hmm, hanya sebagai dosen honorer di ya. prodi saya hari ini. Baik, baik Pak Aprinus, dilihat dari apa blacklist ini kayaknya ada sesuatu yang kira-kira perlu kita bicarakan karena lulus tahun 9 masuk ya 93, 97 akhir 5 tahun di blacklist ditahan SK-nya itu kan berarti ada sesuatu yang kira-kira membuat yang memblacklist itu ya ada sesuatu karena waktu itu mungkin belum reformasi ya reformasi tahun 98 Betul, begitu. betul sekali, Nah, betul sekali. ini mungkin juga ada hubungannya dengan politik ataupun yang diampu oleh Pak Aprinus. Mungkin
cerita sedikit, kira-kira waktu itu Pak Aprinus sedang menulis apa sampai di Salah blacklist? satu yang saya kemudian dapat bocoran dari salah satu yang, mohon maaf boleh menyebut nama ya, karena saya dapat Sudah. bocoran dari eh, Profesor Dr. Joko Pradopo. Itu hmm, pun beliau bercerita setelah saya jadi dosen dan sudah mendapatkan SK. Jadi hmm, dia termasuk yang sebetulnya Profesor Siti Kamama, Profesor Imran sudah almarhum, itu yang membawa saya hmm, masuk gitu. Tapi yang akhirnya dalam tanda petik membocorkan cerita itu Profesor Dr. Rahmat Joko Pradopo. Jadi ada beberapa tulisan saya yang kemudian disinyalir tidak dikehendaki oleh kalau kita nyebutnya semacam rezim gitu ya. Salah satunya yang saya ingat tulisan berguru kepada Edi Tanzil. Nah, hmm. itu saya nggak tahu. Mas Maruf tiba-tiba kasus Edi Tanzil itu kelas berapa? Mungkin SD ya? Atau Iya, SMP? SD ya, ya? Edi Tansil SMP. itu Tapi pernah dengar SMP, ya? pernah, Nah, terkenal pernah itu. dengar. Jadi saya judulnya berguru, ada 5 tulisan saya. Tapi yang Prof. Joko yang ingat itu salah satunya Edi Tanzil itu, berguru kepada Edi Tanzil. Saya masih punya dokumennya. Dengan mudah saya Hmm. bisa dapatkan sebetulnya tadi Di kalau Mas KR ya, Maruf Mas di Aprinus di KR KR. ya. Hmm. Berguru kepada Edi Tanzil itu kalau nggak di KR di Bernas. Hmm. Di Ya, Bernas. ya, ya. Jadi saya anu lah, jangankan, nah ini kalimat yang dicoret-coret itu, jangankan apa, kita inilah masyarakat, Pangkop Kantip Sudomo saja dikangkangi sama Edi Tansil gitu. Ada beberapa kalimat yang apa, yang waktu itu di Stabilo ya, dan Hmm. saya menyebut waktu itu Pangkop Kantipnya saya masih ingat Sudomo, mungkin Mas Fahrul juga masih ingat. Jangankan Ya. kita yang nggak punya perangkat intelijen dan perangkat apapun, nah Pangkop Kantip Sudomo aja dikangkangi sama. Artinya kita perlu berguru kepada Edi Tanzil karena dia cerdas, bisa Mm-mm. menipu, bisa ngakali satu kekuatan kepemerintahan ya yang punya Hmm. instrumen dan perangkat yang cukup. Itu saja diakali oleh Edi Tanzil, berarti kan dia cerdas banget. Kita perlu Oke. ini berguru, kita perlu berguru kepada kecerdasan Edi Tanzil. Oke, baik Mas Aprinus. Kalau boleh tahu nih, Mas Aprinus ini waktu kuliah itu sezaman dengan siapa guru-gurunya? Seperti misalnya, apakah bertemu dengan Pak Kunto Wijoyo, Umar Oh Khayyam, ya, seperti itu? Umar Khayyam. Saya Umar Khayyam termasuk ya? murid langsung Prof. Umar Khayyam, sosiologi sastra, walaupun di tengah jalan diterusin oleh Prof. Faruk. Oh, Prof. Prof. Faruk. Faruk. Jadi guru Berarti sosiologi generasi sastra. ketiga ya, dari Umar Khayyam generasi ketiga Pak Aprinus? Atau Ya, kedua? ya, ya. Ketiga? Ketiga setelah Faruk, setelah Faruk. Jadi Hmm. saya murid paruh pertama Prof. Khayyam, paruh kedua Prof. Faruk, kelas sosiologi sastra S1. S1. Hmm. Prof. Umar Khayyam kan satu leteng juga ya sama Pak Kunto ya? Menurut ingatan saya sedikit mungkin geseh ya. Dugaan saya tuan Pak Kayam dikit, tapi itu dikit sekali. Dikit Mungkin ya. tuan Pak Kayam 3 tahun 4 tahun lah, tidak terlalu banyak Hmm. gitu selisih. Tapi garis ilmunya Pak Umar Khayyam, Mbak, bukan Pak Kunto ya? Saya Pak Umar Kayam. Pak Iya, Umar Kayam, Prof. Faruk, Profesor Siti Kamama, sanat keilmuannya. Kalau ngomong ya. sanat itu saya di situ. Tapi saya sempat ngambil kelasnya Prof. Kunto. Prof. Hmm. Kunto ngambil kelasnya si Prof. Joko Suryo yang sejarah-sejarah itu. Jadi saya walaupun bukan mahasiswa langsung di tingkat Hmm. prodi, saya mengambil beberapa mata kuliah Prof. Kunto sebagai mata kuliah pilihan. Oke, sekarang kita masuk ke Tapi buku ya. kalau dari sanad Prof. Kayam dan Prof. Faruk. Nah, Ya, kita masuk ke buku ya, Pak Aprinus. Jadi kan tadi sudah cerita tentang Pak Umar Khayyam, Sosiologi Sastra, dan buku Pak Aprinus, Sosiologi Kehidupan. Dan Pak Aprinus juga pernah saya dengar mengajar tentang strukturalis Marxis ya, atau ya, post Marxis. saya lebih banyak ke post Marxis. Itu saya yang teori-teori strukturalnya Marxis itu cuma satu pertemuan saja, cuma basic saja untuk pengantar. Tapi setelah itu saya masuk ke gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran post Marxis.
Oke, jadi boleh dikatakan secara kompetensi Pak Aprinus itu atau Mas Aprinus itu fokus pada poststrukturalis. Nah, kalau boleh tanya nih, apa yang membedakan ya Pak Umar Khayyam dengan Pak Aprinus dari sisi ya mungkin sudut pandang atau mazhab, sosiologi atau bagaimana terserah ini kan mungkin objeknya sastra atau bagaimana. Silahkan Mas Aprinus. Eh, Mungkin ini soal apa ya? Soal trending lah. Soal Trending. tren-tren aja sih. Soal tren-tren aja sih. Hmm. Zamannya Pak Kayam itu kan sosiologi masih begitu kuatnya sosiologi struktural ya. Sosiologi Hmm. struktural. Saya yakin Pak Kayam pasti sudah belajar dan membaca buku-buku post struktural, tapi mungkin mempertimbangkan yang dikuliahi Pak Kayam itu mahasiswa S1, dia masih waktu itu berbicara basic-basic saja, ya, teori-teori Marxis klasik secara umum atau sosiologi klasik secara umum, itu pun pengantar-pengantar yang bersifat garis besar ya. Karena menurut saya mungkin Prof. Kayam juga mempertimbangkan beliau kuliah waktu itu di S1 gitu loh. Yang karena saya masuk kuliahnya Prof. Kayam itu Oke. di S1. Oke, gini Tapi Mas Aprinus. Pak Umar Khayyam itu saya masih ingat itu buku beliau Mangan Ora Mangan yang penting kumpul ya kalau nggak salah ya. betul. Nah Ya. ini Mas Aprinus juga punya buku Sosiologi Kehidupan. Kenapa bukunya Pak Aprinus tidak judulnya tidak ya seperti Mas Umar Khayyam yang nyastra gitu loh. Sosiologi Kehidupan kan cenderung apa ya image-nya itu serius gitu. Kira-kira yang Uh, membedakan apa dari dua buku itu? nah Sebelum itu belum dijawab ya Mas Aprinus. Mas Aprinus ini sosiolog atau sastrawan? Nah, ini dijawab dulu. uh, kedua-duanya enggak, kedua-duanya enggak. Saya tidak pernah merasa mengklaim dan merasa sebagai sosiolog, tidak Ah, pernah mengklaim diri dan merasa sebagai sastrawan. Saya cuma merasa saya perlu ada punya pemahaman-pemahaman tertentu terhadap hmm, teori-teori sosiologi, khususnya post-Marxis, dan saya merasa ingin menyampaikannya dalam bentuk tulisannya. Cuma sampai situ, Mas. Itu saya sungguh itu. hmm. Saya kadang-kadang agak malu sedikit kalau kadang-kadang seperti ada juga sih satu dua teman ngomong saya semacam apa sastrawan atau penyair. Aku nggak segitu segitunya lah. Aku itu urusan lain lah. Itu terserah terserah mereka lah atau teman-teman kita yang lain ya. Tapi saya tidak punya pretensi-pretensi untuk mendapatkan predikat-predikat seperti itu. Yang saya cuma bisa lakukan, yang saya bisa kerjakan, saya merasa ada beberapa pemahaman yang bisa saya pahami Oke. berdasarkan bacaan, kemudian saya mencoba menulis ulang Hmm, dalam pemahaman yang tentu saja subjektif ya, mungkin juga tidak tidak pas, hmm. tidak seperti juga yang dibayangkan oleh pemikir-pemikir post Marxis. Jadi ada juga proses-proses menjadi gagasan-gagasan yang bersifat subjektif yang kemudian saya sesuaikan dengan konteks keindonesiaan gitu loh. Jadi Ya, itu pun kita hanya dalam kita masuk bentuk-bentuk ke buku ini ya, Mas Aprinus ya, Sosiologi Kehidupan Fragmen-Fragmen Teoritis ya. Dicetak tahun 2020. Kemudian saya baca juga di pengantarnya itu bahwa sketsa atau fragmen-fragmen ini adalah hasil renungan Pak Aprinus tapi dengan sudut pandang post-Marxisme. Kira-kira begitu ya. betul Nah, ini bisa ya. diceritakan kenapa Anda menulis seperti itu? Ini kan gini Mas, jadi saya perlu juga cerita Mas Maruf, itu kan saya nulis ini waktu pandemi ini. Ada Hmm. satu masa di pandemi antara bulan April tahun 2019 ya, sampai mungkin September 2020 kan kita secara relatif nggak bisa keluar itu Mas. Jadi saya hitung-hitung mungkin hampir 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 5 bulan lah. Kita banyak di rumah, saya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Kelas jalan sih online, tapi kan kita punya waktu cukup ya. Karena waktu kita tidak terbuang di jalan, tidak terbuang nongkrong-nongkrong di warung kopi, sehingga pelarian saya nulis akhirnya. Nulis pun karena saya merasa uh, lama-lama malu sendiri. Saya ngajar teori-teori Marxis dan post Marxis itu sudah hampir sejak tahun mungkin 2011 ya. 2011 Hmm. untuk S2 loh Mas, untuk S2. Ya. 2011 artinya sudah terhitung hampir mungkin 9-10 tahun lah.
saya ngajar tapi saya nggak punya buku gitu loh. Rasanya malu juga dengan mahasiswa ngomong ke sana kemari tentang Marxis dan post Marxis, tapi saya nggak punya buku yang bisa saya perlihatkan ke mahasiswa. Nah, sehingga ruang dan waktu mempertemukan saya untuk menulis itu. Itu pun mohon maaf saya hanya bisa nulis dalam bentuk-bentuk esai ya, dalam bentuk-bentuk esai, tidak Hmm. sangat ketat mengikuti aturan main keilmiahan, format-format ilmiah, sehingga saya dari awal mengatakan itu cuma gagasan-gagasan yang saya sampaikan secara esais gitu, secara esais dengan latar belakang pemahaman saya yang selama ini saya diskusikan dengan mahasiswa saya terkait dengan Hmm. teori-teori post struktural dan post marxis. Kira-kira Oke, begitu Mas Mas. ya. Boleh saya tanya sebenarnya post Marxis itu apa menurut Pak Aprinus? Jadi ini gagasan tentu saja basicnya Marxis ya. Kalau Marxis kan apa ketika infrastruktur atau base struktur itu berubah, atasnya berubah toh. Tapi kalau post Marxis atau itu dimulai sebetulnya dari Gramsci sih, Gramsci atau Althusser. Althusser sama Gramsci masih struktural, tapi dia tidak lagi kemudian mengandaikan bahwa yang mendasari berbagai perubahan itu adalah dinamika yang terjadi pada infrastruktur atau base structure. Jadi yang ke depan yang mulai bermain adalah kuasa yang kita, kalau saya menyebutnya kuasa ideologis atau dalam bentuk-bentuk kewacanaan. Jadi tidak lagi infrastruktur atau base structure yang menentukan berbagai dinamika dan perubahan kehidupan, tapi justru permainan-permainan kuasa wacana, ideologi dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian membedakan antara Marxis yang struktural dan post Marxis yang tidak lagi basicnya pada struktur. Jadi post Hmm. struktur ya. Jadi kalau Marxis basicnya masih struktur, kalau post Marxis dia tidak lagi pegangannya pada struktur atau yang biasa juga disebut dengan post struktur atau post Marxis. Oke, setahu bacaan saya, Mas Aprinus, Marxis itu kan eh, determinisme ya, infrastrukturnya itu ekonomi. Jadi semuanya itu dilihat dari sisi ekonomi, berefek Betul. kemana-mana itu. Betul. Nah, itu mungkin struktur ekonomi mungkin ya. Nah, kalau dikatakan post struktural itu, apakah dominasi ekonomi itu sudah hilang, diganti oleh tadi diskursus tadi yang berserakan, tidak hanya dominan ekonomi, atau bagaimana itu menjelaskannya itu? Nah, ini saya di dalam posisi dialektika antara struktur dan post struktur. Jadi Hmm. makanya di bab pertama itu saya ngomong kuasa struktur masih ide Hmm. kuasa. Jadi struktur masih sangat berkuasa. Bisa dicek sama Mas Ma'ruf bagaimana walaupun apa namanya post struktur, kuasa-kuasa ideologis, kuasa-kuasa diskursus demikian kuat hari-hari ini, tetapi saya juga memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan bahwa ada juga sih di kondisi-kondisi bahwa kita sangat ditentukan oleh keberadaan kita secara struktural. Jadi Hmm. saya di posisi yang mencoba mendialektikakan antara kuasa struktur dan kuasa post struktur. Jadi saya tidak berpihak ora struktur sudah lewat, enggak juga. Saya tidak dalam posisi mengatakan kuasa-kuasa struktural sudah lewat. Saya ingin mengatakan bahwa struktur dan post struktur terus berdialektika menentukan kondisi-kondisi perubahan ke depan. Ya, ya, ya. Nah, ini saya baca ya di daftar isi pertama struktur yang menubuh ya. Ada judul kuasa, struktur, tatanan simbolik, kuasa bendawi, kewajiban dan hak, kesepakatan arbitrer, tatanan kekuasaan tubuh yang terbelah. Ini dalam kategori struktur yang menubuh. Yang kedua, jalur hidup dan kematian, dominasi dan negosiasi, politik kehidupan, warga dan masyarakat, warga dan negara menemukan subjek. Kemudian biodata penulis ya sekitar 304 halaman ini cukup banyak ini Mas Aprinus nih 324 ya, 324. 324 ya. Wah cukup Ah, cukup hmm. banyak ya. Ini saya belum baca semua tapi sepertinya gambarannya sudah ya meraba-raba begitulah. Jadi Ah.
yang saya belum tahu ini Mas Aprinus, ini kan semacam apa ya, simbolik ya, Mm-mm. interpretasi-interpretasi yang simbolik di mana-mana begitu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan sastra ya, apakah ini bagian dari sastra atau bukan ini? Kira-kira menurut Nah, Mas Aprinus bagaimana ker- nih? kerangka berpikir seperti itu bisa dipakai untuk mengkaji sastra. Jadi sastra itu kan seperti simulasi lah, simulasi kehidupan, gambaran tentang Hmm, kehidupan secara imajinatif ya. Nah, hmm, jadi semacam simulasi, tapi memang imajinatif ya, fiksional. Tetapi sastra sangat membuka peluang untuk dikaji dalam pemikiran-pemikiran tersebut. hmm, Karena sastra juga menggambarkan kehidupan bermasyarakat, menggambarkan tokoh-tokoh kehidupan manusia ya. Kalau saya di situ menyebutnya sebagai subjek, itu pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan tadi eh, eh, bahkan sudah banyak Mas diuji cobakan di tingkat tesis maupun disertasi. Jadi hmm, disertasi dengan pemikiran-pemikiran post marxis maupun post struktural itu kita yang saya tahu saya sudah mengawal kira-kira 12 tahun terakhir ini sudah cukup banyak juga gitu loh. hmm, Jadi dengan asumsi bahwa karya sastra adalah satu simulasi tentang kehidupan yang menggambarkan masyarakat atau manusia secara imajinatif gitu loh, secara imajinatif. Eh, hmm, jadi hampir semua peristiwa di dalam karya sastra itu juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan konteks yang berbeda ya. Yang satu simulasi imajinatif, tetapi hampir semua cerita-cerita di dalam karya sastra itu bisa kita konversi dan kita bisa membayangkannya sebagai sesuatu yang terjadi dalam kehidupan hmm. masyarakat gitu. Kalau kita dari sisi harfiah kan kita akan memahami gini Mas Abrino, sosiologi, logos dan sosial. Jadi ilmu tentang sosial, kehidupan ya kehidupan. Kalau Mas Abrino tadi bilang simulasi ya, sastra adalah simulasi kehidupan, ya ini judulnya bukunya Mas Abrino Sosiologi Kehidupan. Kira-kira ini sepertinya batasnya sangat tipis sekali ya. Di dalam kehidupan itu adalah simulasi sastra, di dalam kehidupan simulasi yang berbentuk sastra atau imajinatif itu adalah kehidupan sosial. Jadi bagaimana ini membedakan ini? Ya bedanya kan pada tingkat data ya. Hmm, Uh, Kalau sosiolog dalam pengertian yang sesungguhnya dia langsung terjun ke masyarakat, berbagai peristiwa kehidupan dicatat dan dianalisis. Nah, kajian-kajian sastra itu sekarang sudah tersedia gitu loh. hmm, Sebetulnya lebih enak juga kajian-kajian sastra itu sudah novel, puisi sudah menyediakan data-data untuk kajian ya. Eh, Cuma bedanya kan kelemahannya hmm, juga ada kelemahannya. Lah itu kan fiksi ya itu loh. hmm, Kelemahannya fiksi. Sementara sosiolog yang terjun langsung ke masyarakat, mendapatkan data-data tertentu berdasarkan hal-hal yang dia dapatkan di masyarakat, kemudian dibuat data-data yang bisa dikaji, itu tidak bersifat simulatif, imajinatif ya. hmm. Memang data yang dalam tanda petik mungkin sesuatu yang langsung terjadi di masyarakat. Atau Jadi bisa saya katakan gini Mas Abinus, inilah ketegangan antara dunia sastra yang fiktif dan dunia sosiologi yang penuh dengan fakta. Jadi antara fakta dan fiksi gitu. Boleh saya bilang begitu? Atau bagaimana? uh, uh, mungkin saya nggak tahu ya apakah itu suatu tegangan atau tidak ya. Tapi berdasarkan pengalaman Bukan, maksudnya gini, saya ketegangan dari sini adalah ketegangan yang ada di dalam diri Mas Apinus. Misalnya ini satu contoh ya, diri dan pribadi ya kan. Jadi antara diri dan pribadi. Pribadi ya setiap manusia punya pribadi, tapi diri maksudnya diri itu seperti apa? Ya kan? Itu kan butuh imajinasi. Nah, kira-kira betul. bisa saya katakan begitu atau bagaimana ini menjelaskannya nih? Bisa seperti itu. Tapi Hmm. maksud saya berdasarkan walaupun selama ini kajian saya bersifat fiksi dan simulatif, saya berdasarkan pengalaman saya juga siap sebetulnya mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat masyarakat, peristiwa-peristiwa politik, Hmm. peristiwa-peristiwa sosial atau peristiwa budaya, karena itu juga yang digambarkan dalam karya sastra gitu loh.
Cuma data yang saya kaji itu yang ada dalam karya sastra, yang secara umum dianggap sebagai fiksi, yang lain mendapatkan datanya secara langsung di tingkat masyarakat gitu loh. Jadi, tapi sebetulnya kalau Mas Ma'ruf mungkin juga punya pengalaman, karena kita terbiasa mengkaji manusia, mengkaji problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, walaupun itu datanya yang terdapat di dalam karya sastra. Jadi ya insya Allah lah kita punya pengalaman lah kalau suatu ketika terpaksa ditanya terkait dengan hal-hal yang bersifat politik, terkait dengan bersifat sosial dan seterusnya, ekonomi, bahkan ekonomi ya. Ya, kalau boleh saya tanya ini dari buku Sosiologi Kehidupan ini sebenarnya kalau ditanya apa yang ingin disampaikan, jadi garis besarnya apa di antara judul-judul yang banyak itu sebenarnya Mas Aprinus ingin menyampaikan apa? Ingin menyampaikan bahwa ada gagasan-gagasan postmarxis yang saya anggap cerdas, yang bisa sangat membantu menjawab persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Karena beberapa pemikirannya tidak cukup lazim, bahkan beberapa pemikirannya sering ditolak, karena kita punya sejarah yang cukup panjang dengan pemikiran-pemikiran Marxis dan sekarang belakangan ini disebut post-Marxis. Tetapi dari segi gagasan pemikiran, dia sangat membantu kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia gitu loh. Membantu menjawab sebagai jawaban yang bersifat alternatif ya, bahwa jawaban itu mungkin tidak terpakai, mungkin dalam perspektif tertentu berbeda, itu lain soal. Tetapi ada pemikiran-pemikiran yang saya kira sangat bagus dipahami kalau pemikiran-pemikiran itu bisa menjadi kesadaran bersama bagaimana kita melihat kondisi bangsa Indonesia. Oke. Satu aja Mas Aprinus, kira-kira fragmen tulisan yang Mas Aprinus tulis itu yang paling Mas Aprinus sukai yang mana? Judul yang paling sukai? Yang membekas? Salah satunya mungkin dua ya, kalau boleh ya, kalau boleh dua. Karena sedikit berbeda. Itu coba dicek Mas, itu ada namanya pasukan cadangan Mas di bab berapa ya? Di Ya, bab 3. Warga dan Negara ya, pasukan Yang cadangan pasukan cadangan. Nah, pasukan cadangan itu 236. Nah, saya gimana senang ini? itu dengan tulisan itu. Kita lupa dengan kekuatan orang miskin sebagai pasukan cadangan. Orang pengangguran itu pasukan cadangan bangsa kita. Dia siap bekerja sebagai apapun sebetulnya karena dia nunggu untuk bekerja gitu loh. Sekarang karena dia belum bekerja, dia nganggur. Tetapi dalam posisi nganggur itu dia mengontrol orang-orang yang bekerja. Kalau saya terpaksa bekerja nih dengan kalau enggak saya diganti karena banyak orang yang antri. Nah, banyak orang yang antri. Nah, itu pasukan cadangan itu sebetulnya kekuatan orang-orang nganggur yang kalau dalam bahasa tertentu yang dianggap secara ekonomi tidak berdaya. Tetapi jangan lupa, mereka yang mengontrol kita harus bekerja dengan benar. Kalau kerja kita tidak benar, kemudian kita tidak bekerja, mereka siap antri menggantikan kita. Itu maksud pasukan cadangan itu. Pasukan cadangan. Satunya lagi apa Mas Aprinus? Satu lagi judul? Nah, walaupun saya sedikit melampaui sedikit post-Marxis karena saya ada titik temu pemikiran-pemikiran post-Marxis dengan pemikiran profetik. Nah, itu di bab terakhir, Mas. Yang saya tulis di dalam namanya subjek profetik dan seterusnya. Itu saya termasuk senang karena saya juga tidak puas dengan beberapa pemikiran post-Marxis tentang bagaimana kuasa tatanan simbolik mengkonstruksi subjek ya. Nah, saya juga belajar ini Pak Kunto nih, kalau ini saya belajar dari Pak Kunto, bahwa Pak Kunto menawarkan pemikiran-pemikiran profetik dan saya memperkenalkan istilahnya subjek profetik. Nah, Pak Kunto nggak ngomong subjek profetik kalau tidak salah. Jadi bisa dicek di buku Pak Kunto apakah Pak Kunto. Gimana itu? Subjek profetik maksudnya gimana, Mas? Coba ceritain. Ya, artinya subjek yang mencoba membangun satu kesadaran untuk mempraktekkan cara hidup atau seperti Nabi Muhammad kalau dalam konteks Islam, walaupun tidak mungkin bisa menjadi Nabi Muhammad ya, tetapi kita punya kesadaran untuk terus menerus
menjadi subjek profetik tadi, menjadi subjek yang paling tidak mencoba membangun kesadaran bagaimana sih Nabi Muhammad hidup. Nah, ini yang membedakan dengan tasawuf. Kalau tasawuf para sufi itu kan ketika dia dengan ilustrasi, ketika dia melihat diajak Tuhan ke surga, dia mungkin ya sudah Tuhan, saya di sini saja bersama Tuhan. Nah, Nabi Muhammad kembali ke bumi loh. Nabi Muhammad sebagai manusia dia berkeluarga, dia berdagang, dia perang. Dia perang. Jadi aku pikir subjek profetik itu sudah dicontohkan oleh ini konteksnya Islam ya, sudah dicontohkan oleh beliau. Kalau post strukturali gimana? Endingnya bagaimana? Apakah ada kalau subjek post struktural itu kan upaya-upaya pembebasan dan kesetaraan toh. Jadi konteks subjek post struktural itu kan bagaimana subjek bisa membebaskan dirinya dari kuasa struktur. Jadi ada upaya-upaya emansipasi, ada upaya-upaya equality, kesetaraan dan seterusnya. Jadi subjek yang dianggap. Tapi satu hal yang tidak ada mungkin transendensi yang bisa diambil alih profetik tadi ya mungkin ya. Ya, bisa saya mungkin, katakan nah gitu. Itu titik temunya ada, titik temunya di humanisasi, moderasi ya. Nah, bedanya dengan post Marxis itu, kenapa saya tetap memasukkan post Marxis tidak menawarkan transendensi, walaupun dia ngomong loh Mas, di beberapa pemikir post Marxis belakangan ini dia ngomong manusia transenden loh, subjek transenden juga, tapi subjek transendennya post Marxis dengan subjek transendennya profetik itu agak beda sedikit, agak beda. Jadi ini, kalau bahasa vulgarnya mungkin begini Mas Abrinus, dua-duanya humanis, tapi satu humanis pakai teis secara tegas, yang satu mungkin bisa ada kemungkinan ateis, ya kan? Ada kemungkinan itu, karena di dalam filsafat kan ada ya. Misalnya kalau kita lihat Feuerbach, tapi itu pembicaraan lain lah. Tapi yang jelas adalah kesamaannya itu humanis, maksudnya humanis itu. Humanis dan moderat juga, moderasinya juga ada. Tapi yang sedikit berbeda pada konsep transendensinya. Jadi artinya bukan berarti post Marxis tidak berbicara tentang transendensi itu, tapi transendensinya post Marxis dengan profetik itu beda sedikit. Oke, Mas Abrinus, ini waktunya udah cukup untuk segmen satu ini. Kita bisa sambung lagi mungkin dalam segmen berikutnya, mungkin profetik atau kajian tentang Kunto Wijoyo atau Umar Khayyam langsung dari muridnya langsung begitu, Mas Abrinus. Baik, kita cukupkan sekian ya, Mas Abrinus ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman Real Thinker, jadi kalau boleh saya kasih catatan, Mas Abrinus mulai gabung di Sastra UGM sekitar tahun 93, 5 tahun di blacklist ya, tulisan-tulisan kritisnya yang ada di KR ya, Mas Abrinus ya. KR, Bernas, dan KR ya. Mas Abrinus fokus pada post-strukturalisme karena dengan perspektif post-Marxis ya, karena bisa membantu memahami persoalan-persoalan kontemporer. Kemudian ada 1-2 tulisan beliau yang membekas, diantaranya Pasukan Cadangan, kemudian subjek profetik. Kemudian juga ada hal yang menambahkan di sini, kalau post-strukturalis itu fokus pada pembebasan, kesetaraan, humanisme. Dan Mas Abrinus menambah satu lagi, yaitu subjek yang transenden tadi, profetik tadi. Kira-kira begitu ya, Mas Abrinus ya? Kira-kira. Tidak bisa saya... Walaupun bukan berarti post Marxis tidak berbicara tentang transendensi loh. Dia berbicara cuma pengertiannya beda. Tidak bisa saya bahas satu persatu, mungkin lain kesempatan ya, Mas Abrinus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.